Nah, di video kali ini saya bakalan rekomendasiin ke kalian aplikasi buat desain grafis yang gratis yang bisa kalian download nanti di handphone ataupun di tablet kalian. Nah, dimana kalian nanti bisa stok ilustrasi ke Shutterstock atau Adobe Stock, Getty Image kayaknya juga bisa buat nanti hasilnya itu dijual ke sana. Nah, nama aplikasinya itu Sketchbook. Ada dua aplikasi sebenarnya yang bakalan saya kasih penjelasannya ke kalian gimana caranya buat jual. Pertama, saya sangat rekomendasi ke kalian tuh aplikasi Sketchbook. Jadi aplikasi ini aplikasi open source, dimana mereka tuh ngasih fitur gratis, benar-benar gratis kayaknya teman-teman. Ada sebagian aplikasi gratis sih, tapi kalian harus nonton iklan terlebih dahulu di platform atau aplikasinya. Kalau misalkan di Sketchbook, itu dulu saya waktu pertama kali beli download, itu jarang sekali ada iklan. Walaupun memang dalam 6 bulan itu cuma muncul 2 iklan kalau nggak salah. Jadi aplikasi ini benar-benar gratis teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau ngembangin ke fitur premium, nah itu juga ada. Harganya itu bahkan murah banget teman-teman, sekitar 30 ribuan. Dan itu belum masuk PPN sih. Jadi harganya itu sekitar 32 atau 33 ribu. Nah, nanti buat beli lisensinya itu kalian bisa klik di Forge Head. Nah, ini saya udah beli soalnya harganya itu 30 ribuan doang teman-teman, sekitar 32 ribu kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, kalian nanti bisa download aplikasi ini. Nah, buat format yang kalian jual tuh berupa format JPEG. Jadi aplikasi ini nggak support buat bikin vektor teman-teman. Kalian cuman bisa jual format ilustrasi ke Shutterstock. Kalau misalkan kalian mau jual file PNG itu format tanpa background. Nah, seperti ini saya bakalan hilangin dulu. Ini saya hapus. Nah, backgroundnya saya hilangin. Jadi kalian bisa jual background atau ilustrasi kayak gini ke Adobe Stock. Jadi di Adobe Stock nerima file PNG. Kalau ke Shutterstock itu kalau buat gambar cuma nerima 2 file. File pertama itu IPS, file yang kedua JPEG. Jadi kalian bisa jual di format JPEG-nya. Backgroundnya ini kalian aktifin aja nanti. Soalnya di Shutterstock mereka tuh bisa gunakan remove AI atau remove background pakai AI. Jadi background putih ini juga bakalan hilang nanti. Atau kalian nanti bisa bikin background ini warna hijau supaya nanti bisa di chroma key pakai fitur editing dari yang beli atau konsumen. Jadi buat aplikasinya itu benar-benar bagus teman-teman, dimana kalian nanti bisa bikin ukurannya. Kalau misalkan kalian belum beli lisensinya atau yang fitur premium, saya nggak tahu apakah screen yang ini bakalan ada nantinya, tapi nanti kalian bisa setting sendiri di sini. Kalau misalkan kalian mau jual ke Shutterstock, kalian bisa bikin di angka 3500 kali 3500 pixel. Kemudian DPI-nya itu bikin di angka 300. Nah, jadi bisa di Sketchbook nih kalian juga bisa atur atau setting DPI. Jadi kalau misalkan kalian jual PNG ke aplikasi PNG3, website PNG3, nah itu udah support format PSD teman-teman, di fitur premiumnya. Kalau misalkan kalian belum buka lisensinya yang 32.000, itu kalian cuman dikasih ekspor PNG dan juga JPEG. Nah, ini dua doang. Sementara kalau misalkan kalian udah upgrade, kalian bakalan ditambah lagi 3 file penyimpanan, TIFF, PSD, sama PDF. Kalau TIFF ini sama kayak format PSD, cuman ini fitur yang dikembangin sama Sketchbook. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu PSD dan TIFF, saya bakal nyoba nyimpan. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 file layar, ada follow, dan juga background. Sekarang saya bakalan save di format PSD. Nah, kita bisa save
Jadi ini fitur premiumnya teman-teman. Kita save dengan format PSD. Kita bikin nama file ini follow. Nah, ini follow.psd. Kemudian kita simpan. Sekarang filenya ini bakalan kita hapus. Kita bikin layar baru. Nah, ukurannya segini aja, kita hapus. Jadi ini filenya udah kosong teman-teman. File yang tadi kita bikin itu udah hilang. Sekarang kita bakalan buka lagi file PSD. Nah, jadi file PSD itu gunanya kayak gini. Kita bakalan import from files. Kita cari di yang terbaru. Nah, di sini ada file follow.psd. Kita buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 layar lagi pada saat kita buka. Nah, jadi itu fungsinya teman-teman. Kalau misalkan kalian bikin 10 layar di bagian kiri, itu nanti bakalan muncul 10 layar juga di bagian kiri pada saat kalian save dengan format PSD. Nah, di sini. Jadi itu salah satu keutamaan PSD. Kalau misalkan kalian jual format PSD seperti ini, gunanya emang apa sih Bang file PSD? Kalau misalkan seseorang beli format PSD, mereka tuh bisa ubah lagi warna backgroundnya. Misalkan di sini kan warna biru, kita bisa kunci. Saya bakalan ubah warnanya mungkin jadi hijau. Jadi ini tergantung juga sih aplikasi yang mereka gunakan. Saya mau ganti warnanya ini warna hijau. Nah, ini kurang. Kita atur size-nya jadi maksimal. Nah, jadi ini background ini bisa kita ubah warnanya warna hijau teman-teman. Ini tergantung juga sih sama aplikasi yang mereka gunakan. Jadi mereka bisa edit-edit lagi warnanya ini teman-teman. Atau kalau mereka mau ganti tulisannya, mereka juga bisa hapus tulisannya ini nanti. Saya bakalan warnain dulu backgroundnya. Nah, ini udah warna hijau teman-teman. Kalau misalkan seseorang ingin mengubah tulisannya ini jadi subscribe, mereka tinggal hapus bagian yang ini. Kemudian tulis lagi teks baru di sini. Misalkan saya bikin di sini on. Nah, on. Kita pilih jenis teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita perbesar. Oke, kita centang. Ini kita duplikasi. Bagian bawahnya ini kita atur letaknya dulu. Kita centang. Kemudian kita turunin opacity-nya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Jadi cuman berbekal format PSD, mereka tuh bisa ngasilin tulisan banyak lagi dengan background yang bermacam warna. Jadi itu kelebihan format PSD. Nah, kalau misalkan kalian mau update nanti ke premium, kalian bisa bayar 32.000. Tapi ilustrasi format PNG atau format JPEG itu juga bisa kalian jual ke Shutterstock. Saya bakal ngetin ke kalian aplikasi dengan format JPEG, gambar ilustrasi dengan format JPEG yang udah berhasil kejual di Shutterstock. Saya bakal buka dulu. Ilustrasi dari aplikasi gratisan. Atau teman-teman nanti mikir, capek-capek saya bikin ilustrasi di sketchbook, terus nanti hasilnya nggak kejual. Nah, sini saya bakal nunjukin ke kalian. Jadi 2 file ini saya bikin itu, ini satu lagi.
Jadi 3 file ini, yang ini, dan juga yang ini, saya itu bikinnya pakai Sketchbook teman-teman, dan dulu tuh masih versi gratis. Saya update itu baru beberapa hari yang lalu, pas tahu ternyata Sketchbook tuh nyediain fitur premiumnya sampai gitu. Saya nggak taunya. Karena saking open source-nya si Sketchbook ini. Soalnya nggak ada iklan teman-teman. Kemudian saya lihat ada iklan, kayaknya kalau ada iklan pasti ada versi premiumnya. Jadi saya upgrade versi premiumnya sekitar 30 ribuan, 32.000 sama apanya nanti lisensi pajak PPN. Dan saya bikin itu salah-salah aja kayaknya teman-teman. Nah kayak gini. Jadi most logo design for application needs. Jadi pelengkap sebuah logo untuk cover buku, kalender, banner, atau gambar yang bisa mereka jual, update ke sosial media mereka. Jadi gambar kayak gini saya bikinnya di Sketchbook. Formatnya kalian bisa lihat sini JPEG. Saya nggak jual vektor, dan ini lagu teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang misalkan mau ngawali karirnya jadi kontributor dan pengen dari aplikasi gratisan dulu, kalian mending pakai di Sketchbook ini dulu. Kalau misalkan kalian udah punya duit, kalian bisa upgrade ke premiumnya sekitar 32.000 pakai GoPay atau Dana kayaknya juga bisa. Nanti kalian bisa beli versi premiumnya dan jual file PNG ke PNG3. Nah, PNG3 itu seperti ini. Kalau kalian daftar jadi kontributor di PNG3, itu kalian bakalan otomatis dapat earning sekitar $5. $5 tuh dikali 17.000, 7 kali 3 itu 21, berarti 71.000. Kalian udah dapat earning 71.000 dari PNG3 ini. Saya semalam udah ngupload beberapa desain, tapi pending itu lama kali teman-teman. Kayaknya saya harus ngupload lagi supaya nanti akun saya itu nggak dikira cuman buat ghosting doang. Nah ini kayak malah jadi kayak iklan Shopee. Kita coba buka tab baru, PNG3 kontributor. Nah ini bergabunglah. Nah di sini teman-teman bisa lihat saya udah upload 7. Kemudian di sini ada earning. Nah ini masih belum ada yang ke publish, soalnya masih di pending lama kali kayaknya. Earning itu kalian bisa lihat di sini udah $5 dan belum ada lagi yang ke upload. Jadi ini benar-benar gratis dari PNG3. Kalau minimum penarikannya saya nggak tahu, nanti teman-teman bisa cek di video kontributor lainnya. Nah jadi buat aplikasinya itu saya saranin ke kalian aplikasi gratisannya. Atau kalau misalkan kalian siap buat download iklan, maksud saya nonton iklan, kalian bisa download aplikasi Ibispen X. Ibispen X. Nah, saya bakalan buka. Dulu saya juga download, cuman buat apa gunanya? Soalnya saya udah beli juga aplikasi kayak Sketchbook, Infinite Painter, itu berbayar teman-teman. Nama aplikasinya itu Ibispen. Nah logo aplikasinya itu seperti ini. Kalau kalian mau versi berbayarnya, kalian bisa download. Nah ini Ibispen, harganya itu 113.000, kalau sama pajak sekitar 127.000 kalau nggak salah. Nah ini 125.540 rupiah. Jadi kalau misalkan daripada ini cuma saran sih, kalau misalkan kalian memang mau beli lisensi dari aplikasi Ibispen,
mending kalian download aplikasi HIPin. HIPin tuh sama kayak aplikasi Ibispen, dimana fungsi itu hampir sama. Kalian juga bisa bikin animasi di HIPin. Di Ibispen itu kalian juga bisa bikin animasi. Aplikasinya ini bagus teman-teman. Nah, saya bakal liatin di sini. Ini salah satu animasi yang saya bikin. Cuman di HIPin dan juga Ibispen tuh belum support format suara. Nah, ini kita play. Nah, kita juga bisa atur frame rate-nya di sini. Misalkan saya pengen lebih lambat, 8 frame per detik. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan daripada kalian download atau beli lisensi Ibispen, mending beli aplikasi HIPin nih. Jenis penyimpanan filenya itu juga banyak. Nah, ini buat format video, ada MP4 dan juga GIF. Nah, tapi harga HIPin ini jauh lebih mahal ketimbang Ibispen yang tadi. Kalau HIPin ini kalau ditotalin sekitar 150.000 atau 160.000 teman-teman. Soalnya pembelian ini terpisah. Nah, ini penyimpanannya. Kalian bisa save dengan format JPEG dan juga PNG. Kalau misalkan di bagian sini PSD, nah kalian juga bisa save tapi melalui email. Saya udah pernah nyoba, jadi dari email kalian bakalan dikirim ke email lain. Kalau misalkan kalian mau ngambil filenya itu, kalian bisa kirim dari email pertama ke email kedua. Jadi nanti bakalan di-download lagi dari email. Nah, itu dalam bentuk format PSD. Memang bisa dibuka teman-teman, saya udah nyoba. Jadi itu aplikasinya. Tapi kalau misalkan kembali ke topik yang tadi, 2 aplikasi gratisan yang bisa kalian gunakan buat stok ilustrasi tapi formatnya JPEG dan juga PNG teman-teman. Kalian tuh bisa kalian tuh bisa download aplikasi Sketchbook dan juga Ibispen X, yang X-nya, jangan yang warna logo hitam. Nah, buat file PNG kalian nanti bisa jual ke Adobe Stock. Logo aplikasi atau websitenya Adobe Stock tuh, nah ini kontributor Adobe Stock. Saya semalam baru nyoba ngupload beberapa dan keterima. Jadi di sini teman-teman bisa baca, do not include any background. Jangan upload background apapun. Harus benar-benar bersih. Saya bakalan terjemahin. Nah, jangan menyertakan latar belakang apapun, harus transparan, hanya format PNG, resolusi gambar minimum 4 megapiksel, kemudian resolusi gambar maksimum 100 megapiksel, ukuran file maksimum adalah 45 megabyte. Jadi teman-teman harus patuhi jenis filenya atau aturannya, agar nanti file PNG yang kalian upload bisa diterima di Vector Ink. Maksud saya di Adobe Stock. Nah, ini beberapa ilustrasi, semua vektor saya kirim format SPG. Jadi ilustrasi yang dihasilin dari handphone itu biasanya format yang didukung tuh cuman SPG. Soalnya vektor itu format dari laptop atau PC. Nah, kalau misalkan saya mau ngubah ke EPS, jadi ini formatnya EPS. Ini SPG, ini SPG. Soalnya saya malas convert di laptop. Nah, buat teman-teman nanti yang mau jual PNG, jual ke sini aja, stok foto banyak-banyak. Ini saya cuman baru ngupload 14, saya malas lagi buat ngupload. Soalnya fokus bikin video aja. Kemudian di Shutterstock juga saya jarang ngupload, makanya penjualannya itu masih sedikit. Waktu itu saya dengar cerita dari teman-teman microstocker lainnya, dia tuh udah stok 500 desain dan belum ada kebeli. Sebenarnya saya harus juga bersyukur ini. Soalnya saya baru ngupload dikit, tapi udah ada yang kebeli, alhamdulillah. Jadi saya tinggal ningkatin aja stok saya. Mungkin bikin di 1000 stok supaya nanti
per bulannya itu kita bisa dapat earning. Di Shutterstock ini juga bakalan ngasih kayak teman-teman kayak uang tambahan nanti kalau misalkan ada pembelian di dashboard teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau jadi kontributor itu 2 aplikasi gratisan yang bisa teman-teman coba dulu sebelum nanti kalian beli yang berbayar kayak Vector Ink, Infinity Design, Infinite Painter. Ini bisa kalian upgrade, dan kemudian HI Pin buat bikin animator, kalian bisa rock animator. Vipa Clip ini nggak ada versi sekali bayar. Rock animator ini sekali bayar doang, dan kapasitas atau performanya ini jauh lebih baik menurut saya ketimbang kalian beli atau pakai Vipa Clip. Nah, selanjutnya cuman itu doang sih. Kalau Krita ini sebenarnya ini aplikasi paling lengkap menurut saya, cuman ribet, susah buat makainya. Kalian mending gunakan kalau misalkan buat Vector Ink dan juga Infinity Design. Kalau buat gambar, kalian bisa gunakan Infinite Painter dan juga Sketchbook. Jadi 2 aplikasi ini yang saya sangat rekomendasiin buat kalian. Bahkan saya juga udah mau bikin channel YouTube-nya, sengaja tutorial di 4 aplikasi ini. Kalau misalkan 4 aplikasi ini ada di handphone atau di tablet kalian tuh nggak bakalan sibuk lagi buat nyari aplikasi desain, buat ngestok foto atau ilustrasi ke Shutterstock, Adobe Stock, Getty Image semua. Yang jelas 4 aplikasi ini udah dukung atau udah gantiin semua aplikasi desain yang ada di handphone atau di Play Store. Jadi itu dulu, jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau kalian tanyakan nanti kalian bisa japri saya di akun Instagram saya, nah ini namanya. Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.